Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang batuan bumi. Yang pertama adalah pengertian batuan bumi. Batuan adalah kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral-mineral yang sudah dalam keadaan membeku atau keras. Batuan juga dikenal sebagai benda alam yang menjadi penyusun utama materi bumi. Berdasarkan penelitian para ahli, diketahui bahwa pembentukan batuan memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Siklus batuan berawal dari terbentuknya batuan beku, pelapukan batuan beku, pergerakan batuan, sedimentasi, metamorfosis, dan pencairan magma kembali. Ya, itu tadi tentang pengertian batuan. Selanjutnya di poin B itu ada siklus batuan bumi. Siklus batuan bumi ini merupakan suatu siklus atau proses yang dalamnya terdapat hubungan antar semua batuan yang menyusun di dataran bumi. Nah, pada siklus ini terdapat waktu yang berbeda dan juga prosesnya. Pada proses ini itu sangat lambat dan juga bahkan bisa sampai jutaan tahun. Pada siklus batuan bumi ini, di dalam tata surya itu di mana makhluk hidup yang dapat berkembang adalah bumi. Nah, di dalam bumi itu terdapat substansi kimia, tetapi dengan jumlah yang sangat terbatas sekali. Terus pada batuan bumi ini terdapat perubahan magma yang telah membeku karena efek cuaca tersebut. Dan sehingga menimbulkan batuan seperti batuan sedimen, batuan beku, batuan metamorf, dan semua batuan ini tadi akan kembali menjadi magma. Nah, setelah kembali menjadi magma, itu terdapat proses siklus dari batuan yang dimulai dari pembekuan magma, pelapukan batu beku, pergerakan batuan, sedimentasi, metamorfosis, dan yang terakhir pencarian magma kembali. Selanjutnya pada proses siklus batuan ini tadi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya proses siklus batuan. Proses siklus batuan diawali dengan pembekuan magma, pelapukan batuan beku, pergerakan batuan, sedimentasi, metamorfosis, dan pencairan magma kembali. Berikut penjelasan dari masing-masing proses batuan tersebut. Yang pertama, pembekuan magma. Terbentuknya batuan beku akibat pendinginan dan pembekuan magma berbentuk lelehan silikat, kemudian menghablur menjadi erupsi gunung berapi. Yang kedua, pelapukan batuan beku. Batuan beku keluar dari gunung berapi, kemudian sampai di permukaan bumi dan bersentuhan dengan atmosfer atau hidrosfer sehingga mengalami pelapukan sampai hancur. Yang ketiga, pergerakan batuan. Batuan beku yang hancur akan bergerak atau berpindah karena aliran air atau angin secara terus-menerus. Yang keempat, sedimentasi. Hasil pergerakan batuan beku yang hancur akan mengendap, menumpuk, dan mengeras, yang disebut dengan batuan sedimen, dengan adanya perekatan senyawa mineral dalam larutan batuan, yaitu pergerakan batuan dengan air. Yang kelima, metamorfosis. Batuan sedimen mengalami peningkatan tekanan dan suhu akibat pengendapan, terjadi perubahan bentuk batuan. Penyesuaian lingkungan menyebabkan batuan sedimen menjadi batuan malihan atau metamorf. Dan yang terakhir adalah pencairan magma kembali. Batuan metamorf akan mengalami peningkatan tekanan dan suhu sehingga akan meleleh dan berubah menjadi magma kembali. Dan siklus batuan terulang kembali. Selanjutnya yaitu jenis dan contoh batuan. Batuan yang umumnya diklasifikasikan berdasarkan komposisi mineral dan kimia dengan tekstur partikel unsur dan oleh proses yang membentuk batuan. Batuan ini secara umum biasanya dibagi menurut proses yang membentuknya dan dengan itu dibagi kepada kumpulan yang besar, yaitu yang pertama ada batuan beku. Batuan beku ini merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma dingin dan mengeras.
Karena terbentuknya dari magma, maka keberadaan batuan ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan gunung api aktif di suatu tempat. Nah, adapun berdasarkan tempat terjadinya batuan beku ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, batuan beku dalam. Batuan beku dalam ini disebut dengan batuan intrusif atau batuan plutonik. Batuan ini terbentuk dari bawah permukaan bumi melalui proses pembekuan magma yang sangat lambat. Tekstur batuan beku ini dapat berupa vaneris, porfiris, avanitis, dan glas. Tekstur batuan ini dapat menunjukkan secara garis besar kondisi pendinginan dan informasi secara terjadinya ada dua batuan beku, yaitu batuan beku plutonik yang terbentuk secara intrusif dan batuan beku vulkanik. Selanjutnya yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen ini merupakan jenis batuan yang terbentuk dari proses akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya. Proses akumulasi ini berjalan mengendapkan lapisan material di permukaan bumi hingga kemudian mengalami proses pembatuan. Berdasarkan proses terjadinya batuan ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada sedimen klastik. Yaitu batuan sedimen yang diendapkan tanpa mengalami proses kimia. Ini contohnya yang pertama yaitu ada batuan pasir, yang kedua ada batuan breksi atau kerikil, dan yang ketiga ada batuan konglomerat atau kerikil bersudut tumpul. Lalu yang kedua ada sedimen kimiawi, adalah batuan sedimen yang diendapkan dari hasil peralutan kimia. Ini contohnya yaitu batuan gips dan batuan garam. Lalu yang terakhir ada sedimen organik. Ini adalah batuan sedimen yang mengendap dipengaruhi unsur organik. Contohnya yaitu batuan batu bara dan batuan gamping. Lalu selanjutnya adalah batuan malian atau metamorf. Batuan malian merupakan jenis batuan yang terbentuk dari transformasi batuan yang sudah ada sebelumnya. Proses transformasi ini dikenal dengan istilah metamorfosis. Oleh karena itu, batuan malian juga dikenal dengan nama batuan metamorf. Contohnya batuan ini yaitu batuan marmer, batuan gneiss, batuan seba atau batuan skit. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu batuan metamorf kotak, batuan metamorf diamond, dan juga batuan metamorf kotak pneumatolis. Batuan metamorf kotak merupakan batuan yang mengalami metamorfosis akibat suhu yang tinggi, misalnya karena aktivitas magma. Contoh dari batuan metamorf kotak yaitu batu kapur atau gamping menjadi marmer. Dan yang selanjutnya batu metamorf diamond. Batu metamorf diamond merupakan batuan yang mengalami metamorfosis akibat tekanan tinggi dalam waktu yang lama, misalnya karena tekanan endogen. Contoh dari batuan metamorf diamond ialah batuan lumpur menjadi batu tulis. Yang selanjutnya batuan metamorf kotak pneumatolitis merupakan batuan yang mengalami metamorfosis akibat pengaruh gas-gas pada magma. Contoh dari batuan ini yaitu batu kaursa berubah menjadi topas karena pengaruh gas fluorium. Ya, terima kasih. Itu tadi dari penjelasan saya dan kawan-kawan tentang makalah batuan bumi.